Kutunggu di setiap Kamisan kisah cinta yang terselip di 400 Kamis seberang istana. Karya Denny J.A. Keluarga korban pelanggaran HAM selalu melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Mereka menyebutnya aksi Kamisan. Hari ini tepat ke-600 kali aksi Kamisan digelar. Mereka tak pernah lelah mengingatkan pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sekitar 20 orang keluarga korban pelanggaran HAM dari kejadian tahun 65, Mei 98, Tanjung Priuk dan juga Talang Sari di Lampung diterima oleh Presiden di Istana Merdeka Kamis sore. Para keluarga korban menyampaikan berkas-berkas beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM untuk kemudian diselesaikan penegakan hukum. Tuhan, berapa Kamis yang Kau punya? 400 Kamis sudah kulalui. Berapa Kamis lagi harus kutempuh? Tak kunjung ia kujumpa. Sudah kucari ke semua mata angin, namun berujung di dinding buta. Aku merangkak, mengurai misteri ke misteri, tak kunjung ia kujumpa. Luka jiwaku hingga kering, kering air mataku hingga habis, habis mata airku hingga luka. Tak kunjung ia kujumpa. Radi, nama wartawan itu, cerdas, berjibaku. Kamis 11 Juni 2015, untuk pemirsa TV, ia membacakan penggalan puisi. Seperti Kamis minggu lalu dan 400 Kamis yang kelu, puluhan keluarga korban hilang paksa berkumpul dalam duka. Membawa payung hitam dan kesedihan yang kelam mencari ayah, anak, kakak, adik, keluarga, sahabat yang hilang sejak belasan tahun lalu tak kunjung pulang. Di antara kumpulan dan kerumunan, seorang ibu muda menawan, menyendiri saja, hanya ditemani air mata. Lina namanya. Sejak Kamis pertama, selalu duduk di sana, memakai syal kuning warnanya. Tak seperti keluarga korban umumnya, ia tak pernah berteriak meronta, tak pernah berkomentar apa-apa. Ia hanya berzikir dan bersila. Sudah 400 Kamis ibu mencari suami. Apa yang diharap dari Jokowi? Ibu datang setiap Kamis sampai kapan? Bertubi-tubi Radi menggali bahan. Seperti minggu sebelumnya dan tahun sebelumnya, Lina tak berbunyi, bibirnya terkunci sunyi. Radi tak bergeming, ia terus memancing, tapi Lina hanya diam, air matanya menetes suram. Radi pun menepi. Diamatinya Lina dari sepi. Setiap kali akan pulang, Lina lakukan ritual berulang. Dilepasnya syal warna kuning, menutup wajahnya yang bening. Ia tenggelam dalam doa yang dalam. Siapakah wanita ini?
Begitu rapat ia simpan perih, begitu rahasia selimuti derita. Radi ingin dapat berita. Senin, Mei 1998, minggu kedua, hari terakhir Lina dan suami berjumpa. Kang Mas, panggilan suaminya, habiskan waktu berdua. Syal warna kuning dikalungkan menutupi bahu. Ujar Kang Mas, Hadiah ulang tahunmu. Lina tersenyum manja, menikmati ke dalam cinta. Tangan Kang Mas dipegangnya, ia arahkan ke kandungannya. Anakmu sudah 2 bulan bermalam di sini. Sepertinya ini bayi lelaki. Kang Mas tersenyum culun. Gadis dinikahinya setengah tahun sudah berbadan 2. Diciumnya kening Lina. Kang Mas kumbang, Lina bunga. Lina kumbang, Kang Mas bunga. Harmoni dalam kebun cinta berayun di pohon asmara. Sore harinya, Lina dan Kang Mas di stasiun kereta. Dari Yogyakarta ke Jakarta, syal warna kuning menghias gaun Lina. Aku pergi tak akan lama sayang. Ada gerakan politik sedang dicanang, menuntut Pak Harto turun jabatan. Indonesia perlu perubahan. Kebun cinta seketika berubah warna. Bahagia berganti risau. Kumbang berganti pisau. Perlahan mengiris asa. Tapi Kang Mas, itu kan berbahaya. Tapi Kang Mas tak perlu ikutan politik. Tapi Kang Mas cari nafkah di sini saja. Begitu banyak tapi dari bibir Lina. Kang Mas, aku trauma. Kang Mas tersentak lama. Ditatapnya Lina di mata. Luka politik tertanam di sana. Sayang, situasi kini beda. Kang Mas coba tentramkan dada, sembunyikan rasa takutnya yang datang tiba-tiba. Bukan tak pernah Kang Mas keluar kota, namun kali ini Lina seolah tak rela. Trauma dunia lama membuat cemas, dipeluknya Kang Mas tak dilepas. Secepatnya aku kembali sayang. Kapan? Kamis. Kamis minggu ini. Ya. Janji? Ya, Kamis minggu ini. Atau Kamis minggu depan. Atau Kamis tahun depan. Atau Kamis 10 tahun lagi. Ujar Kang Mas menggoda. Kang Mas. Pokoknya tunggu aku hari Kamis. Titip anakku. Ujar Kang Mas sambil mengelus kandungan Lina dan merapikan syal warna kuning. Kereta meluncur ke Jakarta. Lina menatap hingga tak nampak mata. Jantungnya berdegup keras. Tuhan, nyawaku lepas. Ia ingin berlari menyetop kereta, tak tahu mengapa hatinya menjerit keras. Kang Mas! Itulah saat terakhir jumpa. Kang Mas tak berkabar berita hingga Kamis ke-100 dan kini Kamis ke-400. Seperti kisah dongeng ajaib,
Kang Mas hilang gaib, disembunyikan Dewi Peri. Hidup di beda dimensi. Hampir setiap Kamis sejak saat itu dengan sal kuning menutup bahu, Lina duduk di stasiun kereta menanti Kang Mas tiba. Dewa pengatur hidup bermain dengan kejutan, mengubah nasib manusia tak terduga, tak ternyana. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mei 1998, minggu ketiga, kembali berdegup jantung Lina. Berita kerusuhan mewarnai Jakarta. Mal diserbu, dirampok harta. Selintas didengarnya banyak aktivis dihilang paksa. Ratusan jasad terbakar, kaum Tionghoa disasar. Kang Mas, di mana kamu? Kok tak ada kabar darimu? Ia sangat risau. Isi berita setajam pisau. Kamis minggu ketiga lewat sudah, menunggu bukan hal mudah. Ayah, aku harus ke Jakarta. Tolong aku. Ayah cari berita. Segala cara dilakukan keluarga, mencari kabar, obati duka, menenangkan Lina. Kang Mas tak kunjung tiba. Ular naga mengabuk di bumi, menghembuskan banyak bola api. Ro, 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 Jakarta, goro, goro. Asma penyakit ayah kambuh. Sejak di Pulau Buru tak kunjung sembuh. Usia sudah sangat menua, masih menanggung politik yang luka. Kakak Lina cuti seminggu, kuat tenaga tapi jiwa lesu, menemani Lina ke Jakarta, mencari yang tiada. Di Jakarta, aneka tempat didatangi, rumah sakit, kantor polisi, aneka LSM dan wartawan ditanya. Berburu, kenalan dan keluarga. Kembali ke Yogyakarta dengan tangan hampa. Segala upaya ditempuh. Bahkan pergi ke kiai sepuh, ke orang pintar, kiai, paranormal, ke dukun, orang sakti dan peramal, semua dilanglang. Kang Mas tak kunjung pulang. Hampir di setiap Kamis, hujan deras ataupun gerimis, Lina duduk di bangku itu, di stasiun kereta yang keluh. Dengan syal warna kuning dan air mata yang kering, membaca buku, menahan derita, menunggu Kang Mas tiba. Penjaga dan keamanan mengenalnya. Kisah Lina mereka jatuh iba. Kadang mereka menyanyikan nasihat, berlagak menjadi malaikat. Bangku stasiun pun teteskan air mata yang selalu diduduki Lina. Tahunan sudah bangku itu bisu, menampung luka menganga, menunggu yang tiada. Tahun 2006, di malam yang rabun, Rambu, anak tercinta berusia 7 tahun, lilin ulang tahun sudah ditiup. Pesta usai, lampu meredup. Lina tetap duduk di meja, sepotong kue ultah tersedia untuk Kang Mas saja.
Siapa tahu muncul tiba-tiba. Kang Mas, anak kita sudah sekolah, sudah membaca dan mengolah. Rambu namanya. Ia rindu ayahnya. Pernah Rambu bercerita, Ibu, tadi di sekolah guruku bertanya, untuk data umum, apakah ayah ditulis almarhum? Lina kaget dan marah. Menulis almarhum, jangan pernah. Ayahmu bertugas di Jakarta. Akan pulang tak lagi lama. Sejak lahir, Rambu tidur di sampingnya. Kepada Kang Mas, Lina bercerita yang lucu, yang unik, yang senang soal Rambu dulu hingga sekarang. Kadang Rambu bertanya, mengapa ibu suka bicara sendiri? Sayang, ibu perlu ngobrol dengan ayah, terutama jika sedang lelah. Saat kau tidur, Rambu, ayah sering datang menciummu. Tidakkah kau tahu? Ayah begitu mencintaimu. Burung malam berkicau sunyi, bulan berdarah air mata. Malam hampa menemani Lina menanti yang tiada. Beberapa kali Lina bermimpi Kang Mas pulang membawa puisi, namun dengan baju putih di ruangan yang serba bersih. Orang pintar menganalisa, menafsir, membaca yang batin dari yang lahir. Kang Mas beri isyarat ia sudah tiada. Inginkan Lina ikhlas menerima. Namun orang pintar dari utara memberi tafsir berbeda. Kang Mas akan pulang, hanya butuh waktu berselang. Aku percaya Kang Mas masih hidup di satu tempat yang redup, dalam kondisi kurang sadar sehingga tak bisa berkabar. Ia tetap menunggu dan menunggu. Syal warna kuning selalu rapih terlipat di situ. Bulan tahun berlalu. Kadang ia mengintip dari jeruji. Setiap kali pagarnya berbunyi, ia melompat cepat sekali. Jangan-jangan Kang Mas kembali. Pernah suatu pagi, pagar berdenyit, berbunyi. Masuk lelaki yang cemas. Lina berteriak, "Kang Mas!" Ternyata itu ayah mertua yang perawakannya mirip Kang Mas, bersama ibu yang menua menengok Lina yang lemas. Kupu-kupu hinggap di sofa, menatap Lina yang duka. Walau senyum menghias wajah, namun itu luka siapa punya. Anwar, Kang Mas punya sahabat sejak SD selalu merapat dengan aneka cara beri berkah untuk Lina. Sering Anwar datang bercanda habiskan petang, berdongeng dengan Rambu menghibur Lina selalu. Dengan hati-hati Anwar sampaikan semua analisa dan kemungkinan. Kesimpulan, Kang Mas sudah tiada, tak sembunyi di mana-mana. Anwar ingin hadir selalu ikut membesarkan Rambu, menemani Lina dengan hati dalam perkawinan yang suci. Lina menangis seguk sedan. Anwar penuh perhatian. Ia potensial suami teladan, sehat jiwa dan badan. Namun soal cinta tiada ada ruang tersisa. Situasi tak berbeda walau Kang Mas sudah tiada. Bulan menangis di balik awan, burung nuri tafakur di taman, merenungi hati Lina, setia pada yang tiada. Kakak, adik, ayah dan ibu membujuk Lina selalu memulai hidup baru.
Akhiri saja penantian berliku. Kadang alasan kejiwaan. Lina, figur ayah Rambu perlu. Agar seimbang pertumbuhan, menikahlah demi Rambu. Kadang alasan gaib. Kang Masmu Lina sudah raib di akhirat. Ia suci namun luka, karena engkau tak kunjung rela. Luka Kang Mas hanya sembuh jika kamu tak lagi menunggu. Ikhlas menerima kematian, menikah lagi dimungkinkan. Kadang alasan usia. Menikah selagi muda. Jika usia menua Lina, jodoh susah tiba. Lina bukannya tak mencoba. Kadang ia juga tergoda, namun ia tak mengerti. Ini dunia hati. Dirasakannya hidup berarti, merawat cinta suci, menunggu Kang Mas kembali. Sabar saja, tak lama lagi. Di luar kisah cinta, Lina normal saja. Usaha tokonya cukupan untuk sekedar asupan. Anwar tetap bertandang. Kini ia beristri endang. Lina dianggapnya keluarga. Ia perlakukan seperti saudara. Anwar selalu membantu, memayungi Lina dan Rambu. Ia tersentuh selalu. Cinta lulus diuji waktu. Angin sepoi senja menemani dua hati saling mencinta. Dalam perkawinan tiada bersua, bersahabat boleh sahaja. Tahun 2005 di Minggu pagi. 7 tahun sudah Kang Mas pergi. Dengan Anwar, Lina berbagi ilusi. Trauma politik raksasa peri. Kang Mas yang tiada, berhubungankah dengan ayah tercinta? Kang Mas yang raib, berhubungankah dengan politik ajaib? 10 tahun ayah dibuang di pulau buru yang lang. Ayah diisukan ikut partai terlarang tanpa pengadilan yang terang. Itu tahun 1965. Lina baru berusia 5. Ayahnya hidup dari penjara ke penjara. Lina sering ngigau. Ayah di mana? Itu tahun 1969. Ke Pulau Buru ayahnya ditelan. Ibu menangis sendirian, terasing sepi di bulan. Itu tahun 1979. Ayah pulang membawa beban, lepas dari Pulau Buru. Namun rumah penjara baru. Ayah, mengapa dirimu komunis? Kata orang, itu politik bengis. Lina sudah mahasiswi, menembak peluru dari hati. Lina anakku sayang, ujar ayah meradang. Politik bukan masalah hati. Komunisme ayah tak mengerti. Saat itu ayah di pelukan seni, melukis dan melukis setiap hari. Dalam budaya, ikut organisasi, tak tahu itu membawa mati. Ayahmu melukis buruh dan tani. Itu dunia ayah sehari-hari. Komunisme tak ada hubungan, ayah hanya dikait-kaitkan. Komunisme memang punya kawakan. Idealisme disulap menjadi gerakan. Tapi ayahmu hanya ikut-ikutan. Tak peduli malaikat atau setan. Hakuk. Ayah batuk-batuk. Oh, tubuh tua yang lelah.
Tak kuasa, kau selalu kalah. Pohon jambu tumbuh di beranda, berbuah, toa dan mikrofon. Berbunyi setiap hari, gaungkan bahaya laten. Di KTP ayah tertulis ET. Keluarga tak bersih lingkungan. Di jidat mereka stempel tertera, pengkhianat negara. Pegawai negeri, polisi, guru, politisi, terlarang itu profesi. Mereka adalah kuman. Boleh hidup, tumbuh jangan. Suatu ketika di masa SMA, Lina patah hati, diputus kekasih. Ayahnya Lina musuh negara. Jangan cari perkara. Jangan buat sulit keluarga. Pilih kami atau dia. Kekasih Lina tak berdaya. Lina menangis di pangkuan ibu. Ibu menangis di pangkuan Luka. Luka menangis di pangkuan malam. Apa daya, apa kuasa. Kang Mas yang tiada, adakah terkait politik lama? Kang Mas yang hilang, adakah terkait partai terlarang? Anwar menghela nafas. Hatinya seputih kapas. Politik bukan tempatnya berenang, namun Lina harus dibuat tenang. Lina, ini era reformasi. Politik lama sudah basi. Kang Mas hanyalah korban dari sebuah kecelakaan. Tahun 2006 di satu senja, Lina pindah ke Jakarta, kota impian yang cemas, menyembunyikan Kang Mas. Berkali Lina membagi mimpi, jika tabungan banyak nanti, ia ingin pindah ke Jakarta, mencari Kang Mas lebih bisa. Anwar tekun mendengar hati, membantu dan bersimpati, pilu merasakan cinta Lina yang lapar berjumpa. Satu sore Anwar nyatakan niat, rumah Lina dibeli cepat dengan harga yang berlipat. Lina untung berkerat-kerat. Anwar meyakinkan Lina, walau mahal, wajar itu harga. Wilayah itu menjanjikan investasi bisnis masa depan. Lina terharu biru. Tahu Anwar semata membantu untuk Lina pindah ke Jakarta dengan tabungan yang lega. Dua hati bernyanyi riang, menikmati kasih sayang sahabat seindah puisi, air hidup yang berbagi. Di Jakarta, rumahnya sederhana namun milik sendiri. Tokonya apa adanya, namun punya sendiri. Tabungannya sekedar cuma, namun uang sendiri. Tetangganya aktivis bernama Sinta, pejuang hak asasi manusia. Sinta menjadi teman sehati, usia terpaut jauh sekali. Sinta 27 tahun, masih lajang, kerja di LSM, sering bergadang, berhati tinggi dan bertinggi hati, keras kepada laki. Sinta mengajak Lina hadir di aksi seberang istana. Sejak aksi Kamis pertama, Januari 2007 mulanya. Lina menolak walau sekali. Ia bukan aktivis sejati. Ia memang marah dan kecewa. Tapi politik bukan wilayahnya.
Sinta meyakinkan dengan ceriwis, berjuang tak perlu menjadi aktivis. Datang saja hari Kamis, berjumpa dengan yang menangis. Lina bertandang ke aksi Kamisan, coba-coba hingga keterusan. Lina kini lebih sering hadir, bahkan di saat Sinta mangkir. Awalnya Lina tak nyaman, dunia aktivis ia tak paham. Namun ia rasakan bah air mata di hati korban dan keluarga. Ia minta izin tidak ikut orasi. Lina ingin protes dalam diam, berdoa untuk suami, menahan luka yang kian kelam. Perlahan aksi Kamisan menjadi rumahnya. Itu Kamis yang sama, Kamis yang Kang Mas janjikan dalam jumpa terakhir awal pekan. Terbayang kembali canda suami, tunggu aku di hari Kamis. Kamis minggu ini, atau Kamis tahun depan, atau Kamis 10 tahun lagi. Kamis 10 tahun lagi. Lina tertawa, ditahannya luka menganga. Di toko miliknya 2 pegawai sudah terbiasa. Setiap hari Kamis jam 2, Lina pamit ke seberang istana. Kamis pertama dinikmatinya hingga Kamis ke-100, hingga Kamis ke-400 Kang Mas seolah hadir di sana. Dewi cinta kuasai hati, memberi kutukan abadi. Kemanapun Lina pergi, Kang Mas juga pergi. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jokowi! Di sore hari yang bergelora, keluarga korban orasi membara. 400 Kamis sudah aksi bersama, perjuangan melawan lupa. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Puisi Wiji Tukul dibacakan menyengat. Aktivis memompakan semangat. Lebih 8 tahun mereka bergerak, penguasa masih jadi burung merak. Aktivis memprotes lewat kaosnya. 400 Kamis sudah, kami di seberang istana. Perjuangan sudah panjang, kekuasaan tak kunjung datang. Kemarahan mereka disusupi arwah korban. Ribuan jumlahnya saut menyahut. Korban minta dicari, korban minta ditemukan. Lina teringat Kamis pertama. Ia asing dan miris. Sinta banyak membantunya, menyihirnya menjadi aktivis. Ujar Sinta, Gerakan politik perlu ritual, harus punya hari bersama. Kamis hari yang ada, aktivis dan korban bersedia. lokasi harus seberang istana agar terlihat jelas di depan mata kekuasaan yang bertakhta, yang seharusnya punya kuasa. Aksi cukup 1 jam saja, 16.00 hingga 17.00 di waktu senja, berkompromi dengan cuaca, bagus untuk liputan media. Gerakan politik juga butuh warna. Hitam untuk kekuatan dan duka, payung untuk tahan daya, gerakan diam yang bersuara. Aksi Kamisan area titik temu. Bagi korban Trisakti yang keluh, bagi korban Semanggi yang marah, bagi hilang paksa yang gerah. Luka dan duka kompak bersatu. Korban lebih dari 1000. Mereka sudah beri nyawa, sudah beri yang mereka punya. Aktivis melengking menolak lupa, membawa 1000 korban yang luka. Sahut menyahut dari alam baka, korban minta dicari, korban minta ditemukan. Di Argentina, ujar aktivis berbusa, cinta bisa memaksa rezim berkuasa. Di Plaza de Mayo,
para ibu aksi bersama lebih perkasa dari moncong senjata. Di istana Kosa Rosada yang meradang, di hadapan kekuasaan yang mengangkang, para ibu akhirnya menang. Arwah keadilan menjadi pedang. Sama dengan kami sebelumnya, Lina lebih banyak tapa. Di sana duduk bergabung, membantu bebannya melambung. Dikirimkannya selalu air bah doa dari lorong gelap goa luka, berharap keajaiban ada. Kang Mas muncul tiba-tiba. Radi nama wartawan itu. Di usia 33 tahun yang keluh, ia ambisius dan suka balada, ingin menjadi legenda. Ia tak percaya cinta walau penakluk wanita. Ayah, ibu dan pacar suka selingkuh. Liar hidupnya semakin kukuh. Radi tumbuh dengan luka. 3 kekasih ia punya, ditaklukkan di waktu yang sama, sekedar pemuas duka. Kini ia memburu berita, pimpinan ingin mempromosikannya. Tinggal 1 syarat lagi, tugas akhir. Tulisan berisi: aksi Kamis ke-400 ia selidiki. Topik hot ia harus pilih, harus kuat sentuhan hati, menangiskan pembaca setengah mati. Sebulan sudah Radi mengamati. Data Kamisan tuntas diteliti. Sal warna kuning si wanita muda harus diburu segera. Ini karya untuk promosi. Ini kisah novel besar. Ini film layar lebar. Yes, yes, and yes. Lina harus ia kupas. Kisah cintanya ingin ia kuras. Latar belakangnya harus tuntas. Ini masterpiece. Yes. Namun Lina tak bersedia. Selalu hindari wawancara. Pertanyaan dibalas senyuman. Sinyal keras penolakan. Ular menyelinap masuk ke Sukma, membisikkan mantra abrakadabra, abrakadabra. Temukan segala cara ke puncak. Apa yang bisa ia mainkan? Oh, Sinta pembuka jalan, Sinta rel dan tanggaku. Aku harus ketemu. Dengan 1000 cara, Radi mendekati Sinta. Aktivis ini kabarnya sukar, tapi hatinya bukanlah belukar. Ular menggeliat di kepala, kini meminta umpan. Harus ada yang ditaklukkan, prestasi perlu korban. Radi mainkan senjata media, tanyakan isu yang Sinta suka, wawancara dan wawancara agar bisa melayang berdua. 1 minggu berjumpa dan berjumpa, ke pameran lukisan berdua, menonton teater bersama. Di dunia imajinasi mereka bersua. Kadang mereka saling serang, kadang saling terjang, kadang saling meradang. Namun Sinta semakin sayang. Radi di mata Sinta, gurih diajak bicara, maknyus jika berekspresi. Oh, ho 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 ho, pandai mengambil hati. Sinta mulai terbuka, namun belum bisa disebut cinta. Walau ini getar di dada, kok semakin bertakhta. Dewi Cinta duduk di atas pelangi, busurnya terarah ke hati Sinta. Panah asmara melesat kencang, Sinta tak kuasa melenggang. Sampailah maksud utama,
Radi haturkan bantuan Sinta meyakinkan Lina berwawancara untuk publikasi media. Sinta meledak marah, ia meradang merona. Hah? Kau dekati aku untuk Lina? Dasar buaya! Lelaki tak tahu diuntung. Sebagai feminis ia tersinggung. Dilemparnya Radi dengan sarung. Hatinya kini mutung. Namun Radi memang ahlinya dunia hati. Ia punya kuasa. Sinta, itu dua hal yang berbeda. Kisah Lina memang perlu media. Publik harus disentuh hati. Kisah Lina perlu publikasi. Aksi Kamisan perlu melambung. Kisah Lina bisa mendukung. Sinta tersenyum kembali. Ia mulai sayang Radi. Alasan Radi masuk di akal, walau hatinya suka nakal. Sinta ingin membantu Radi, punya karya, punya prestasi. Kisah Lina bagus untuk hak asasi, bagus pula untuk Radi pribadi. Namun Lina tetap menolak wawancara. Itu sikapnya sejak lama. Cinta miliknya pribadi, tak ingin ia bagi. Sinta terus membujuk dengan kata-kata yang sejuk. Lina, semakin banyak emas dipublikasi, semakin mudah ia dicari. Bagi Lina, Sinta istimewa. Ia orang pertama di Jakarta, rajin menampung perih, menjadi sahabat sejati. Namun kisah trauma ayahnya tak ingin menjadi buku terbuka. Kini Lina serba salah, butuh waktu untuk mengolah. Namun sahabat itu roti hati, menemani, tak menyakiti. Untuk Sinta, saatnya berbagi duri di dasar hati. Sinta, di Pulau Buru ayahku pernah berada. Di desa, dulu kami musuh negara. Ku tak ingin digali dan digali. Luka lama terlalu nyeri. Lina, jangan terpaku zaman baheula. Itu era kuda gigit besi. Tak lagi bahaya di era reformasi. Lihatlah si Wono, si Winnie dan si Wana kini jadi pejabat negara. Dulu mereka virus bangsa. Zaman sudah berubah. Lina pun luluh oleh Sinta. Radi akhirnya berjumpa Lina, wawancara demi wawancara, hingga tiada yang tersisa. Setelah bahan terkumpul, Radi justru berbeda simpul. Oh Lina, dikau wanita legenda, merawat cinta yang tak biasa, membawa lari duka. Dewa alam pikiran begitu kuasa mengubah kesan, membuka jalan yang beda, menguak dunia baru. Awalnya Radi terkesan soal cinta, Lina ingusan, setia kepada yang hilang, ketololan alang kepalang. Kini Radi balik terpentung, Lina peri yang agung, memendam cinta suci, sebuah rezeki hati. Dewi cinta senyum di atas pelangi. Kini busurnya ke hati Radi, panah melesat kencang. Radi susah menghadang. Tuntas sudah kisah Lina. Dan 400 Kamis seberang istana, latar politik sangat berisi, kedalamnya cinta menjadi puisi. Ayah Lina dari partai terlarang, penambah kisah bersinar terang, sebagai latar menambah seksi, sebagai bumbu makin berisi.
Sebagian kisah untuk TV, lebih banyak untuk novel, tak lupa film layar lebar. Ya, sebuah karya agung. Namun bertahta hasrat baru, bukan prestasi yang kini diburu. Radi inginkan pengalaman hati yang tak pernah ia alami, walau sekali. Radi melihat dirinya di kaca. Oh, hati sepi yang luka, bermain-main dengan asmara, salah arti tentang cinta. Terbayang masa kecil di kota, terasing dari kasih keluarga, miskin hati, papa emosi, protes tumbuh di sanubari. Ular yang dulu bertahta, berangsur minggat terusir. Panah Dewi Cinta tumbuh, menyemai tanah tandus. Radi ingin hidup mendalam pesona hati yang jujur, sihir nurani yang tulus, gurih cinta sejati. Bersentuhannya dengan Lina mendaratkannya di langit berbeda. Ya. Ia ingin mencintai seperti yang Lina alami. Dewi Cinta bertahta di atas pelangi, mengirimkan burung dara, menyelinap ke hati wanita, persembahan untuk Radi yang pada suatu hari mengalami cinta sejati. Tapi Lina seperti minggu lalu, tahun lalu, dan bertahun-tahun lalu tetap menunggu suaminya kembali. Lina setia menunggu di setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis.